Halo semua. Pada video sebelumnya yang membahas tentang kenapa manusia suka berbohong dan dibohongin, kita sudah belajar apa bedanya kenyataan dengan keyakinan. Banyak orang yang mengira bahwa apa yang dia yakini itu adalah kebenaran, padahal bukan. Nah, teman-teman yang mengikuti channel Tanpa Ragi tentunya tahu bahwa pada tanggal 30 November 2022, saya memberikan tantangan kepada umat yang membenci saya untuk beramai-ramai berdoa supaya saya diazab sebelum tanggal 1 Januari 2023. Saya memberikan tantangan seperti itu karena sebelumnya sudah banyak komentar yang ditulis oleh para pembenci saya yang meminta supaya saya diazab. Karena saya malas untuk menjawab komentar berulang itu melulu, jadi saya membuat tantangan ini secara publik supaya yang meminta tanpa ragi diazab berdoa bareng secara berjamaah. Kalau doanya berjamaah, mudah-mudahan bisa lebih didengar oleh Allah SWT. Dari beberapa channel muslim yang ikut membantu saya untuk mensosialisasikan tantangan ini, ada ribuan komentar yang mengamini supaya saya meninggal sebelum tanggal 1 Januari 2023. Tetapi kenyataannya, saya tidak mati setelah tahun baru 2023. Saya bahkan tidak terkena musibah apapun. Seharusnya, orang-orang ini bisa menerima kenyataan bahwa tanpa ragi tidak diazab. Seharusnya, mereka sadar bahwa doanya tidak dijawab, walaupun mereka sudah berdoa secara berjamaah. Tetapi, mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa tanpa ragi tidak diazab, karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Manifestasi atas ketidakterimaan ini bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, ada yang menyangkal kenyataan, sehingga dia berimajinasi bahwa tanpa ragi sudah mati. Setelah berimajinasi, dia membohongi dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan imajinasi dia itu. Di dalam dunia psikologi, akibat paling parah atas penyangkalan kenyataan seperti ini adalah terpecahnya kepribadian atau terjadinya kepribadian ganda. Misalnya, ada orang yang mengalami peristiwa keluarganya dibantai di depan matanya atau mengalami pemerkosaan. Dia tidak mampu menerima kenyataan yang terlalu pahit itu. Oleh karena itu, dia membentuk kepribadian lain yang mampu menerima kenyataan itu. Sehingga, pada saat normal, kepribadian pertama orang itu sama sekali tidak mengingat peristiwa yang telah terjadi. Tetapi, pada saat tertentu, misalnya ada sesuatu yang membuat dia teringat pada peristiwa itu, mendadak dia switch ke kepribadian yang kedua. Bentuk ketidakterimaan yang kedua adalah berusaha mengubah kenyataan supaya sesuai dengan keyakinan dia. Ada yang membuat tantangan mubahalah. Hal ini bisa dikatakan seperti minta semacam rematch kalau di dalam dunia olahraga. Dan supaya tidak kalah di dalam rematch itu, dia sudah mempersiapkan berbagai macam kecurangan supaya dia menang. Orang ini tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya mempermalukan Allah SWT. Dia membuat Allah SWT seperti anak kecil yang kalah bertarung, lalu mengadu kepada abangnya. Sehingga dia berkata, "Jangan beraninya cuma kepada Allah SWT. Sini lawan gue kalau berani." Persis seperti abang yang merasa tidak senang ketika adiknya kalah. Sehingga dia merasa perlu untuk membela kehormatan adiknya yang tidak bisa apa-apa itu. Karena dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada Allah SWT. Nah, pada video ini kita akan membahas bentuk penyangkalan ketiga yang saya sebut pembebalan diri. Penyangkalan atas kenyataan ini saya dapatkan dari channel Syair Syiar JMD Official yang diposting pada tanggal 20 Januari 2023 oleh Ustadz yang kalau tidak salah namanya Jumadi. Oke, kita mulai dari mendengarkan apa kata Pak Ustadz dan pengikutnya dulu ya. Memang menurut saya ini tanpa ragi sudah diazab, bahkan azabnya lebih pedih daripada yang dia minta itu. Yang dia minta sebelumnya kan dia minta ingin dicabut nyawanya sama Allah begitu. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari bahwa ini menurutku dia tidak menyadari bahwa Allah ini sebenarnya setelah memberikan dia azab yang lebih pedih daripada itu. Apalagi sampai dia mati dia tidak diberi hidayah. Bukankah ini suatu azab yang pedih begitu? Nah, mungkin teman-teman agak bingung
apa yang salah dengan ucapan pengikut Pak Ustadz? Jadi, saya berikan ilustrasi lain yang mirip dengan gaya bahasa pemrograman, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Ada sebuah sintaks di dalam sebuah program seperti ini. Anak pejabat tidak mungkin salah. Jika anak pejabat salah, maka anak pejabat tidak salah. Kalau teman-teman memasang sintaks seperti itu di dalam sebuah program, program itu akan jalan. Tetapi hasilnya, anak pejabat akan selalu tidak salah. Jika anak pejabat mencuri, maka anak pejabat tidak salah. Jika anak pejabat memperkosa, maka anak pejabat tidak salah. Jika anak pejabat membunuh, maka anak pejabat tidak salah. Apapun yang dilakukan anak pejabat, maka anak pejabat tidak salah. Sintaks seperti itu memang bisa dijalankan dan menyenangkan bagi anak pejabat. Tetapi bagaimana jika kita yang menjadi korban anak pejabat itu? Tentunya kita akan merasa bahwa hal itu tidak adil, kan? Jadi, sintaks seperti itu bisa diterapkan dalam sebuah program. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah sintaks seperti itu yang mau kita terapkan? Jika sintaks seperti itu diterapkan, maka akan terjadi ketidakadilan. Dan anak pejabat akan menjadi orang bebal yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga, jika kamu punya pemikiran bahwa orang beragama lain atau tanpa ragi pasti diazab oleh Allah. Jika tanpa ragi tidak diazab oleh Allah, maka tanpa ragi diazab oleh Allah. Hasilnya, tanpa ragi tidak mati berarti diazab oleh Allah. Tanpa ragi mendapatkan berkat berarti diazab oleh Allah. Tanpa ragi masuk surga pun berarti diazab oleh Allah. Ngawur, kan? Begitu juga, pemikiran bahwa orang yang beragama tertentu tidak mungkin diazab oleh Allah. Jika orang beragama tertentu diazab oleh Allah, maka orang beragama tertentu itu tidak diazab oleh Allah. Hasilnya, Agustan yang langsung stroke setelah kentutin sampul Alkitab, kamu akan berkata, itu bukan diazab oleh Allah. Muhammad yang mati tidak sampai setahun setelah dia mubahala, kamu akan berkata, itu bukan diazab oleh Allah. Muhammad yang mati dengan urat nadi terputus, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran jika dia adalah nabi palsu, kamu akan berkata, itu juga bukan diazab oleh Allah. Bahkan, jika orang-orang itu masuk neraka selamanya pun, kamu akan berkata bahwa mereka tidak diazab oleh Allah. Kamu bisa menerapkan sistem pemikiran seperti itu di dalam kehidupan kamu. Tetapi, itu akan membuat kamu menjadi orang bebal yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kamu akan merasa senang karena kamu tidak pernah mendengar bahwa kamu salah. Akibatnya, kamu tidak akan pernah mengkoreksi diri kamu sendiri. Itu adalah orang yang bebal. Kamu akan merasa bahwa kamu sedang berjalan menuju surga, padahal kamu menuju neraka, karena kamu tidak pernah mau mendengar bahwa jalan yang kamu tempuh itu salah. Sama seperti sintaks anak pejabat tidak mungkin salah. Jika anak pejabat salah, maka anak pejabat tidak mungkin salah. Itu akan menyenangkan telinga si anak pejabat dan teman-temannya. Tetapi, itu akan membuat anak pejabat dan teman-temannya menjadi orang-orang bebal yang membawa bencana. Ada perbedaan antara benar dengan merasa benar. Kalau kamu mau menjadi orang benar, yang benar-benar benar, kamu harus membuang pemikiran bahwa kamu tidak pernah salah. Dengan menerima kenyataan bahwa kamu salah, kamu baru bisa melihat apa yang sesungguhnya benar. Dan pada akhirnya, kamu bisa memperbaiki diri supaya kamu sungguh benar, bukan hanya merasa benar. Dalam kasus tanpa ragi, kamu harus menerima kenyataan bahwa tanpa ragi memang tidak diazab oleh Allah SWT, bukan mengakal-akali. Tanpa ragi tidak diazab, berarti tanpa ragi diazab.
supaya kamu merasa senang. Setelah kamu bisa menerima kenyataan itu, baru kamu bisa melihat dengan jelas kenapa Tan Paragi tidak diazab oleh Allah SWT. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Pak Ustadz menanamkan program pembebalan kepada pengikutnya. Musibah itu kan ada 3 bentuknya. Kalau musibah itu turun kepada orang yang beriman, itu bentuknya adalah ujian. Sedangkan kalau turun kepada orang yang beriman, lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng, itu teguran. Tetapi kalau musibah itu, bencana itu menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, maka itu adalah azab. Berarti ini Tan Paragi ini sebenarnya dia sudah mendapatkan azab sebenarnya. Karena dia hanya dalam konteks itu tadi, ya jelas. Nah, Pak Ustadz ini menanamkan sintaks kepada pengikutnya seperti ini. Jika musibah terjadi kepada orang beragama tertentu, maka itu adalah ujian. Jika musibah terjadi kepada orang beragama tertentu, tetapi dia melenceng, maka itu adalah teguran. Jika musibah terjadi kepada orang beragama lain, maka itu adalah azab. Saya mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz, tetapi ada kesalahan sintaks yang dia lakukan. Jadi, pertama saya akan memperbaiki dulu kesalahan sintaks Pak Ustadz ini, karena sintaks kedua yang dia katakan itu tidak berguna. Kalau sintaks seperti ini dijalankan, hasilnya tidak akan pernah teguran. Hasilnya akan selalu ujian atau azab, karena filternya hanya orang beragama tertentu atau tidak. Tidak akan masuk ke orang beragama tertentu tetapi melenceng. Kesalahan sintaks seperti ini biasa dilakukan oleh programmer yang masih kurang berpengalaman. Jadi, saya perbaiki kesalahan sintaks Pak Ustadz dulu supaya semuanya bisa berfungsi. Jika musibah terjadi kepada orang beragama tertentu, maka kemungkinan itu adalah ujian atau teguran. Jika orang beragama tertentu itu tidak melenceng, maka itu adalah ujian. Jika orang beragama tertentu itu melenceng, maka itu adalah teguran. Jika musibah terjadi kepada orang beragama lain, maka itu adalah azab. Nah, kalau sintaksnya sudah diperbaiki seperti ini, hasilnya bisa ujian, teguran, atau azab. Tetapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, program seperti ini adalah program pembebalan. Sama seperti anak pejabat tidak mungkin salah. Jika anak pejabat salah, maka anak pejabat tidak salah. Hanya saja sedikit lebih kompleks. Supaya lebih jelas, kita coba terapkan program ini dengan contoh kasus. Kali ini, kita definisikan orang beragama tertentu itu adalah Kristen. Jika musibah terjadi kepada orang Kristen, maka itu adalah ujian atau teguran. Jika orang Kristen itu tidak melenceng, maka itu adalah ujian. Jika orang Kristen itu melenceng, maka itu adalah teguran. Jika orang itu bukan Kristen, maka itu adalah azab. Apakah kamu sudah bisa melihat bahwa ada yang tidak beres dengan program ini? Program seperti ini bisa dijalankan karena tidak ada kesalahan sintaks. Tetapi apa hasilnya? Kita ambil contoh, ada sebuah perusahaan yang mempunyai 10 orang karyawan. Suatu ketika, perusahaan itu bangkrut dan 10 orang karyawan itu dipecat semua. 4 orang di dalam perusahaan itu adalah orang Kristen, 6 orang lagi beragama lain. Apa yang terjadi jika kita menerapkan pemikiran seperti program itu? Hasilnya, 4 orang Kristen yang kena pecat itu akan berpikir bahwa mereka mendapatkan ujian atau teguran, sedangkan 6 orang lainnya kena azab. Padahal, mereka semua mengalami pemecatan yang sama. Apa yang terjadi setelah itu? Yang pertama adalah orang-orang Kristen itu akan menyalahkan orang yang beragama lain. Ini gara-gara kalian kena azab, kita semua kena pecat. Padahal pemecatan itu tidak ada urusannya dengan agama. Pemikiran seperti itu membuat mereka tidak bisa melihat sebenarnya kenapa mereka dipecat.
Kenapa perusahaan bisa bangkrut? Yang mereka lihat hanyalah kambing hitam berdasarkan agama. Apakah kamu mau menjadi orang yang bodoh seperti itu? Yang kedua, orang Kristen itu akan berpikir, apakah saya melenceng? Pertanyaannya, melenceng dari apa? Karena parameter yang ditaruh di situ adalah agama, jadi akan diperiksa adalah agama. Apakah melenceng dari ajaran agama Kristen? Apakah hari Minggu ke gereja? Apakah memberikan sumbangan kepada orang miskin? Yang lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan kenapa perusahaan itu bangkrut. Akhirnya, orang itu bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan itu bangkrut karena dia kurang memberikan persembahan kepada orang miskin. Padahal, perusahaan itu bangkrut karena produknya tidak laku di pasar. Jika 10 orang itu semuanya punya pemikiran seperti itu, semuanya akan berpikir bahwa mereka dipecat karena kurang beragama. Tidak ada satupun yang belajar kenapa produknya tidak laku di pasar. Tidak heran jika sebuah perusahaan yang mempunyai orang-orang seperti itu semua akan cepat bangkrut. Selain itu, ketika 10 orang itu mendapatkan pekerjaan baru, apakah mereka akan menjadi orang yang lebih baik di dalam pekerjaan? Nggak bakalan. Di tempat barunya, mungkin mereka akan lebih rajin berdoa, lebih rajin memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi, mereka tetap tidak tahu apa kesalahan sebenarnya yang membuat perusahaan bangkrut. Mereka tidak akan berpikir untuk membuat inovasi baru. Mereka tidak akan membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau supaya laku di pasar. Karena yang ada di dalam pikiran mereka hanya perusahaan bangkrut karena mereka kurang beribadah. Mereka akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan di perusahaan sebelumnya berulang kali di sepanjang hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka menghibur diri. Yah, ini adalah ujian dari Tuhan. Padahal itu karena program kebebalan yang ada di dalam diri mereka. Nah, saya bukan berkata bahwa agama tidak penting atau Tuhan itu tidak ada. Tetapi kita harus buang program-program kebebalan yang ada di dalam pikiran kita. Supaya kita bisa melihat kenyataan dengan jelas dan belajar dari kesalahan. Dengan begitu, kita akan menjadi orang yang sesungguhnya benar. Bukan orang yang sekedar merasa bahwa dirinya benar. Dalam kasus tanpa ragi, kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa tanpa ragi tidak mati dan tidak diazab oleh Allah SWT. Setelah kamu bisa menerima kenyataan itu, kamu bisa berpikir, kenapa tanpa ragi tidak diazab oleh Allah SWT? Kenapa doa ribuan umat muslim yang meminta supaya tanpa ragi mati sebelum tahun 2023 tidak dijawab? Apakah karena sesungguhnya tanpa ragi tidak menista Allah SWT? Apakah karena sesungguhnya Allah SWT itu bukan Tuhan? Silakan kamu renungkan tanpa menyangkal bahwa kenyataannya tanpa ragi memang tidak diazab oleh Allah SWT. Kenyataannya, tanpa ragi tidak diazab oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana cara kita melihat musibah yang seharusnya berdasarkan Alkitab? Yang pertama, musibah itu bukan cobaan atau ujian. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 13-15 supaya kita tahu apa itu cobaan atau ujian. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dia. Maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa, dan dosa yang telah matang itu menghasilkan kematian. Jadi contohnya begini, misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan, dan kamu punya peluang untuk korupsi. Apakah kamu korupsi atau tidak, itu adalah ujian atau cobaan. Jika kamu korupsi dan kamu tertangkap, itu bukan ujian. Itu adalah konsekuensi atas perbuatan yang kamu lakukan. Jika orang lain yang korupsi, tetapi kamu yang dituduh, bagaimana cara kamu menghadapinya adalah ujian. Jika orang lain yang korupsi, perusahaan bangkrut, dan semua orang dipecat termasuk kamu, itu artinya kamu ikut menanggung dosa orang lain.
Kamu mau berkata itu tidak adil? Iya, memang itu tidak adil. Tetapi itu adalah kenyataan. Orang lain yang berbuat dosa, kamu ikutan dipecat. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Apakah kamu punya mental korban? Terus meratap, menyalahkan orang lain dan tidak mau mencoba lagi? Atau kamu punya mental juara? Kamu move on dan melihat hal itu sebagai pembelajaran dan kesempatan. Itu adalah pilihan hidup. Kamu tanam jagung, keluar jagung. Kamu tanam padi, keluar padi. Kalau kamu tanam mental korban dalam hidup kamu, tidak usah heran jika kamu menjadi orang yang gagal. Kalau kamu tanam mental juara dalam hidup kamu, tidak usah heran jika kamu akan menjadi orang yang sukses. Ingat, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuat jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Nah, bagaimana dengan musibah, bencana, hukuman, azab, atau apapun juga istilah yang kamu gunakan untuk suatu keburukan yang terjadi? Yang pertama, kita harus buang segala bentuk kebebalan. Kita harus buang pemikiran bahwa kita tidak punya kesalahan. Kita harus buang pemikiran bahwa jika kita beragama tertentu atau beridentitas tertentu, maka hukuman tidak akan menimpa kita atau pemikiran semacam itu. Yuk kita baca Lukas 13 ayat 2-5. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu mengira bahwa orang Galilea ini lebih berdosa daripada semua orang Galilea lainnya karena mereka menderita seperti itu? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Atau ke-18 orang yang tertimpa menara di Siloam dan mereka terbunuh. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang itu lebih berdosa daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Jadi, apa yang Yesus ajarkan sangat jauh dari kebebalan. Orang yang bebal itu, jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya, dia akan berkata bahwa itu bukan salah dia. Orang bebal itu akan menyalahkan semua orang dan menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan kita, jauh sebelum sesuatu yang buruk menimpa kita, apalagi jika sudah menimpa orang lain, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ada berbuat salah? Apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki? Penerapan sederhananya begini, atap rumah tetangga kita mendadak roboh. Orang bebal akan mentertawakan tetangganya itu. Mungkin dia berkata atap tetangganya roboh karena dia beragama A. Lihat dong saya, beragama B, makanya atap rumah saya tidak roboh. Orang itu tidak tahu bahwa atap rumah tetangganya roboh karena rayap. Dan tinggal tunggu waktu aja, atap rumah dia juga akan roboh. Tetapi, dia mengira atap rumahnya tidak akan roboh karena dia beragama B. Pada waktunya, atap rumah orang bebal itu roboh dan dia mati di dalamnya karena kebebalan. Sedangkan, orang yang bijak akan cari tahu kenapa atap rumah tetangganya roboh. Ketika dia cari tahu, dia akan menemukan bahwa itu karena rayap, bukan karena agama. Setelah itu, dia akan memeriksa atap rumahnya sendiri. Apakah atap rumahnya juga kena rayap? Supaya dia tidak tertimpa kemalangan yang sama seperti tetangganya. Jadi, kita diajarkan untuk melihat musibah sebagai teguran dan didikan. Yuk kita baca Ibrani 12 ayat 5-8, Wahyu 3 ayat 19, dan Amsal 3 ayat 12. Sudah lupakah kamu akan nasihatnya yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Tuhan, dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Tabahlah menanggung didikan, karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya?
Jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak yang sah, melainkan anak yang tidak sah. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku didik. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya, demikianlah Yahweh akan menegur orang yang dikasihinya. Jadi, kita diajarkan bahwa Tuhan itu bukan sosok tirani keji yang memperlakukan manusia layaknya budak, hobi mengazab, dan haus darah. Tetapi, kita diajarkan bahwa Tuhan itu adalah sosok Bapa yang mendidik anaknya supaya anaknya tumbuh menjadi orang yang baik. Nah, dengan cara pandang seperti ini, saya mau mengajak kita semua kembali ke kisah Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang. Alkitab mencatat bahwa akibat kesalahan Adam dan Hawa adalah kematian. Tetapi, Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan berkata, "Dasar maling, gue bunuh lu sekarang." Jadi, kematian itu adalah konsekuensi atas kesalahan Adam dan Hawa. Sama seperti orang tua yang berkata kepada anaknya yang masih kecil, "Jangan main pisau, nanti berdarah." Jika anak itu main pisau dan berdarah, itu bukan hukuman dari orang tuanya. Itu adalah konsekuensi bermain pisau yang dilakukan oleh anak itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa kita semua akan mati karena dosa sepasang manusia yang bernama Adam dan Hawa. Kita semua ikut menanggung dosa Adam dan Hawa. Kalau ditanya, adil gak Adam dan Hawa yang makan buah terlarang, tetapi kita semua yang kena konsekuensinya? Kelihatannya memang tidak adil, tetapi itu adalah kenyataan yang tertulis di dalam Alkitab. Kenyataannya, kalau bapak kita maling, kita adalah anak maling, walaupun kita tidak pernah mencuri. Kalau bapak kita punya hutang, kita dapat warisan hutang. Adil gak? Bapak kita yang hutang, kok kita yang nanggung? Kalau kamu berkata itu tidak adil, berarti tidak adil juga kalau bapak kita orang kaya, kita anak orang kaya. Kalau bapak kita punya harta, kita dapat warisan harta. Itu memang tidak adil, tetapi itu adalah kenyataan. Oleh karena itu, kita harus belajar. Kita jangan melakukan sesuatu yang buruk supaya keturunan kita tidak menanggung kesalahan kita. Kita harus melakukan sesuatu yang baik supaya keturunan kita mendapatkan warisan yang baik dari kita. Gak ada gunanya kita berkata bahwa Tuhan tidak adil menimpakan kesalahan bapa kepada anaknya dan lain sebagainya, karena itu adalah kenyataan. Tuhan biarkan itu terjadi supaya kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, berhentilah menjadi orang yang bebal. Belajarlah menjadi orang yang bijak. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita semua.